Karena Engkau Tuhan sang penuntun hidup kami. Kami membuka diri dan membuka hati dan mengizinkan kuasa Roh Kudus-Mu merestorasi hidup kami. Karena hari-hari ini menjadi hari yang penting, waktu-waktu ini menit detik jam yang kami lalui, yang Engkau Tuhan anugerahkan kepada kami, merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri supaya perbaikan yang kami lakukan sekecil apapun membuat kami semakin mengenal Kristus. Karena untuk itu kami hidup. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Kami mau berlari sekuat tenaga kami untuk berjuang hidup tak tercacat telah di hadapan-Mu. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Kau rindukan, yang Kau inginkan untuk kami miliki supaya kami sama seperti-Mu. Ajar kami untuk tidak memiliki hati yang egois. Ajar kami untuk memiliki hati yang lembut sore ini, supaya kami siap didahului kebenaran-Mu. Bicara buat masing-masing kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebar dan luasnya untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Jamah hidup kami, jangan tubuh jasmani kami yang sakit hari ini mengalami kesembuhan ilahi di tempat ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman-Mu disampaikan, maka ada kuasa yang mengalir di dalam kami, dan kami merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini, yang siap mengubahkan seluruh kehidupan kami, hingga kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita di mana kami ada Tuhan tempatkan, hingga kami menjadi orang-orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, urapi, berkati mulut bibir hamba-Mu ini Engkau pakailah untuk Engkau bicara bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua kita umat Tuhan yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya berkata, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang diberikan oleh Gembala di tempat ini yang saya sebut sahabat saya. Mungkin sampai kalian ya Pak ya. Saya sangat bersyukur memiliki seorang ibu gembala yang hebat di tempat ini. Saya sekarang selalu kagum dengan ibu gembala. Sering saya lihat di Facebooknya kalau dia menyampaikan gitu. Dan hari ini tema yang diberikan Bapak Gembala kepada saya ambil dari sedikit dari apa yang dikatakan bergaul benar di hadapan Tuhan. Saya ambil tentang pengenalan menjadi dasar hubungan yang benar. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak mengenal Bapak Gembala Makianses dan Ibu dan gereja ini. Dan saya sangat bersyukur sekali dapat mengenal hamba-Nya walaupun jauh sekolah Alkitab dulu sudah mengenal, tapi Tuhan punya rencana lain dan kami dipertemukan kembali setelah sekian lama hingga ada bersama-sama di Bekasi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan, pengenalan menjadi amat penting dalam kehidupan kekristenan. Pengenalan menjadi modal dasar yang paling utama. Maka dalam bahasa Yunani bukan disebut oide tapi ginosko. Ginosko itu bukan sekedar mengenal seseorang dari media, dari berita, dari status atau dari apapun. Tapi ginosko itu adalah mengenal lebih dalam, atau kata rohaninya adalah hidup kita dapat dinikmati. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan membawa kita kepada hubungan yang intim. Dan tidak mungkin seseorang berhubungan akrab intim dengan orang lain tanpa didahului pengenalan. Setuju atau setuju? Amin. Oleh karena pengenalan itulah maka kita dapat bergaul. Oleh karena kita kenal orangnya, lama kita memberikan waktu terhadap dia, lama kita berfellowship
menjadi sahabat. Karena sahabat lebih dekat, maka Tuhan katakan itu kepada murid-murid, kamu adalah sahabatku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, hidup bergaul erat merupakan esensi daripada pergaulan. Bayangkan saja kalau kita tidak mengenal seseorang yang berjumpa di suatu tempat lalu kita minta uangnya, tidak mungkin akan dikasih. Apalagi baru berjumpa dengan seseorang lalu kita minta tolong sesuatu, orang yang lain yang tak mengenal kita pun akan berpikir, siapa ini? Jadi bergaul erat itu dimulai dari pengenalan, dan itu merupakan esensi dalam kehidupan kita. Dan pengenalan membutuhkan waktu. Dan waktu diberikan Tuhan sebagai anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita, yang nantinya waktu ini yang akan kita pertanggungjawabkan. Mazmur 90 ayat 10-12 berkata, Aisyah, beroleh hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari ini, karena hari-hari ini ternyata sangat singkat. Usia kita hanya 70-80 tahun, dan itu pun saudaraku, nanti setelah 70 akan banyak penderitaan secara fisik dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, saya berikan contoh kepada saudara. Tidak mungkin dapat bergaul akrab tanpa mengenal. Sebetulnya no. Riwayat daripada tulisan Kejadian 6 ayat 9 dikatakan di situ, inilah riwayat Nuh. Saya pikir hanya Nuh yang dituliskan pertama riwayat. Riwayat itu adalah cerita turun-temurun. Apalagi itu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu merupakan cerita yang diturunkan kepada anak generasi dan generasi dan generasi selanjutnya. Maka dituliskan inilah riwayat Nuh. Apa riwayat Nuh yang paling berkenan di sini, yang paling membuat menggugah di Tuhan, sehingga Tuhan sangat berkenan dan suka kepada Nuh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Ketika Tuhan memusnahkan manusia itu, karena manusia itu sudah hidup dalam zaman yang rusak pada saat itu, karena kelakuan, perilaku, perbuatan, karakter dari manusia itu telah rusak, dan dunia ini pun hidup, mereka ada di dunia yang rusak pada saat itu. Maka Tuhan mau mengakhiri manusia itu. Tapi Nuh, seorang yang berkenan, hidup benar, dan layak di hadapan Tuhan dalam kacamata pemandangan Tuhan pada saat itu. Maka Tuhan bicara kepada Nuh, buatlah bahtera bagimu. Dan semua perintah Allah yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9 dikerjakan sesuai dengan perintah ini. Artinya memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dia akrab sampai dikategorikan bergaul dengan Tuhan. Bergaul bukan hanya sekedar bergaul, tapi bergaul karib dengan Tuhan. Bukan hanya asal dekat, asal kenal, tapi dia kenal persis, tahu persis hati Tuhan. Dia dapat menyelami perasaan, pikiran, maksud perbuatan, dan maksud daripada etika, daripada persahabatan yang dia jalin. Dan dia tahu mengerti tujuannya persahabatan itu ada. Hingga sampai akhir hidupnya, dia menjadi orang yang benar di zamannya. Dan Nuh yang membuat sejarah baru manusia baru terjadi. Katakan amin. Dan siapa lagi yang bergaul dengan Allah? Ada Henok. Henok diangkat oleh Tuhan. Tuhan rindu menikmati hidup kita. Tuhan rindu menikmati persekutuan kita. Tuhan rindu menikmati warna kita. Tuhan rindu selalu mendengar suara kita. Tuhan rindu selalu bersekutu dengan kita. Karena kerinduan itu
Amin. Hubungan harus disengaja, bukan sekedar datang. Itu sebabnya Henok terangkat. Karena apa? Tuhan mau menikmati kehidupan Henok. Maka itulah pengertian daripada ginosko itu. Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Pertanyaan saya, umat Tuhan yang ada di sini, katakan amin. Maka hidup kita dapat dinikmati Tuhan. Tentunya ini menjadi persoalan yang bukan sederhana. Karena seluruh kegiatan kehidupan kita pastikan bahwa Allah di dalamnya turut menikmati itu. Setiap aspek kehidupan kita hari-hari yang kita lalui, detik menit jam, waktu yang diberikan Tuhan menjadi satu kesempatan bagi kita, momen yang sangat penting supaya kita dapat mengambil bagian di dalam apa yang dilakukan Tuhan atas bumi ini, atas manusia yang rusak ini, baik Indonesia dimanapun kita ada saat ini. Tuhan mau melakukan sesuatu hanya lewat orang yang intim, yang karib, yang bergaul dengan Allah. Tidak mungkin dia pakai orang yang tak dikenal. Maka pergaulan akan menentukan kita, maka kita masuk surga atau tidak. Katakan amin. Siapa lagi yang bergaul dengan Tuhan? Abraham. Ketika Tuhan panggil Abraham, Abraham keluar dari Ur Kasdim, keluar dari sana, saudaraku, tanpa Tuhan memberitahukan kemana tujuan Abraham. Namun Abraham percaya. Dengan ini umat Tuhan percaya berarti karena dia mengenal. Orang yang percaya apapun yang diperintahkan pasti dikerjakan. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Saudara tahu Ur Kasdim itu pada saat itu adalah daerah yang sangat subur. Lembah Sumeria itu daerah yang sudah bagus dibanding daerah-daerah yang lainnya. Dan keluarga yang sudah mapan begitu rupa ditinggalkan serta-merta. Dia belum dikasih Tuhan peta kemana dia perginya, tapi dia memiliki hati yang taat. Pengenalan akan menentukan ketaatan kita kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang taat. Dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia bawa sanak saudaranya. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Lalu dia berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan sudah sampai di beberapa tempat. Yang paling mengejutkan saya ketika saya membaca kisah daripada Abraham, anak satu-satunya yang merupakan perjanjian yang daripada Ishaklah akan diberkati seluruh bangsa di bumi, seluruh kaum di bumi. Tapi pada saat yang bersamaan setelah anak itu ada, Tuhan pun minta anak itu. Tuhan tidak mau Abraham itu mencintai anaknya daripada Tuhan. Pengenalan akan membuat penyerahan yang drastis dari kehidupan kita sebelumnya. Maka disitulah timbul kata kasih. Tuhan alami dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Oleh karena pengenalan lahirlah kata cinta. Karena pengenalan akan membuat kita menyukai seseorang yang kita kenal. Katakan amin. Oleh karena cintanya kepada seseorang yang dikenal, mungkin sama ketika saya jatuh cinta kepada istri saya tadi. Dulunya saya hidupnya berontak, bergaya pun gak bisa karena potongan gak ada, jahitan pun gak ada. Tapi setelah kenal dia, saya paksakan diri saya gosok celana baju sampai bisa motong kue bupa. Karena saking kelihatan garisnya, baju pun digosok begitu rupa supaya memastikan penampilan kita tidak akan mengecewakan dia. Kita bergaya mandi sampai 2 kali, cuci rambut sampai 3 kali, minyak rambut sampai penuh. Itu lagi minyak rambut lavender. Tahu lavender? Yang kalau ada nyamuk pasti pergi semua. Itu buat nyamuk. Amin. Sampai kita berkaca ulang-ulang. Jangan sampai ada rambut yang satu pun kelihatan muncul begini. Supaya jangan nanti ada poin yang negatif tentang diri kita. Kita pastikan semua kita untuk bertemu dengan dia. Dan kita mulai curi-curi pandang terhadap dia. Kita mulai perhatikan karena kita sangat menyukai
busnya, suaranya, jalannya, rambutnya, pokoknya semua kayak kucing pun kalau dia punya pasti kita suka. Kenapa? Kita cinta, kita suka. Loh begitu banyak dalam kehidupan kita hari ini kita banyak bertuhan beragama, tapi tidak pernah suka dengan Tuhan. Betapa banyak hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang diberikan Tuhan sebagai anugerah, tapi kita buang sia-sia. Kalau kita katakan, apakah kau cinta Tuhan? Ya saya cinta Tuhan, Pak. Semua yang ada aku punya udah beri, tapi belum tentu ini yang kita bakal. Banyak penggiat hari nanti akan protes kepada Tuhan. Bukankah kau sudah melakukan mujizat? Bukankah kamu sudah melayani? Bukankah kamu sudah menumbang gereja? Bukankah kamu sudah membuat yayasan? Bukankah kamu sudah menyelamatkan jiwa? Tuhan katakan, stop! Kamu hanya mengerjakan pekerjaanku tanpa mengenal yang punya pekerjaan. Katakan amin. Hubungan yang benar sangat ditentukan oleh apa? Pandangan kita. Pagi, saya tidak bisa berani melangkah dari rumah sebelum saya bertemu dengan Tuhan, karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Pastikan dirimu disertai oleh Tuhan. Maka itu tadi bosku, hidup kita dapat dinikmati. Semua cerita kita itu tentang Tuhan. Semua apa yang kita lakukan, mulut kita bicara, mata kita melihat, tangan kita melakukan, kaki kita melangkah. Semua itu sesuai dengan perasaan dan pikiran Tuhan, sehingga tidak ada yang berlawan dari unsur kehidupan kita. Apa yang kita peragakan, selalu Tuhan tersentak karena Dia merindukan hal-hal yang spektakuler dari kita untuk batas mencintai Dia, karena kita mempergunakan free will itu untuk mencintai Tuhan. Ini yang dirindukan Tuhan. Maka Tuhan kita bukan Tuhan yang diktator. Dia berikan pilihan bebas kepada kita, supaya dengan pilihan bebas itu kita dapat dengan berpikir lurus, wajar dan waras untuk mencintai Tuhan dengan benar. Katakan amin. Lanjut. Kita baca dulu Matius ini. Berkaitan dengan pengenalan diri. Saya terheran-heran di bagian Alkitab. Saya merasa ini yang paling keras yang kita. Karena banyak orang akan merasa di akhir zaman ini sudah mengenal Tuhan. Banyak orang akan protes dalam hidupnya. Bukankah setiap hari Minggu saya sudah pergi ke gereja, Pak Pendeta? Apa lagi yang kurang dalam hidup saya? Apa lagi semua sudah saya persembahkan? Semua harta sudah saya beri. Semua hidup saya sudah saya persembahkan kepada Tuhan. Saya melayani anak-anak saya, melayani semua, melayani. Sama macam bukan itu. Kita baca dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pertama, orang yang tak mengenal Tuhan dalam hidupnya adalah pembuat kejahatan. Benar kan? Masuk. Bukan setiap orang. Berarti Tuhan memanggil banyak orang. Panggil semua orang dipanggilnya. Bagian yang sangat penting adalah orang yang merespon panggilan. Ada banyak dipanggil. Ada banyak dipanggil Tuhan. Semua dipanggil. Orang berdosa dipanggil, orang benar dipanggil, orang jahat, orang yang bertingkah, orang pintar, orang kaya, semua dipanggil. Hai, bertobat. Seruan terus datang, undangan terus datang kepada manusia yang sombong, yang jahat siapapun, karena terhadap semua isi
adalah orang yang mengenal. Katakan amin. Ini punya proses, Bapak Ibu. Punya proses. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kebenarannya akan banyak mengklaim dia di zaman ini bahwa dia sudah beragama, dia sudah beribadah, dia sudah melakukan liturgis, dia sudah melayani, tapi pada akhirnya dia mengklaim dirinya harus masuk surga oleh karena apa yang dilakukan terhadap organisasi gereja, oleh apa yang dilakukan terhadap gereja. Dia protes kepada Tuhan karena apa yang dilakukannya. Padahal kunci utama kerajaan surga adalah ini dia, melakukan kehendak Bapa. Saya serius berkata kepada saudara, kita tidak dapat diselamatkan oleh doktrin, kita tidak dapat diselamatkan oleh gereja yang wah, hebat, luar biasa. Semua ukurannya hanya kehendak Bapa. Katakan amin. Ini ukurannya. Coba koreksi dalam kehidupan kita. Sangat sederhana pertanyaan saya. Apakah ketika kita ada di sini benar-benar rindu dan mau mengerti dan mau melakukan kehendak Bapa? Katakan amin. Melakukan kehendak Bapa itu menjadi satu persyaratan karena masuk surga itu kondisional. Masuk surga itu bersyarat, tidak mudah-mudahan. Alhamdulillah tidak. Pasti. Katakan amin. Bersyarat oleh karena ada urusan yang harus kita bereskan dalam kehidupan ini. Maka setelah kita mengetahui kehendak Bapa itu, maka kehendak Bapa itu yang menjadi tujuan utama kita, yang mendrive kehidupan kita, izin masuk di dalam pribadi kita, sanubari kita mulai diubahkan. Kalau kita mau memiliki hati yang diubahkan, maka waktunya tidak akan terlalu panjang untuk diproses Tuhan. Tapi kalau kita berkeras terus dan mau menghidupkan kehendak kita sendiri, maka salib selalu kita lepas, salib kita pakai, kita lepas lagi. Maka penyangkalan diri untuk kita bisa memiliki syarat untuk masuk kerajaan Allah, harus kita menundukkan diri dan memiliki hati yang taat, memikul salib setiap hari. Katakan amin. Ini menjadi bagian yang sangat berat dalam kekristenan. Karena apa? Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Katakan amin. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara pemimpin rohani protes di hari akhir zaman ini. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadamu, Tuhan, 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 kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bahkan penyumbang gereja akan protes nanti di akhir zaman. Karena 2 Korintus 5 ayat 9 10 berkata kepada kita bahwa setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk kita menerima apa yang telah kita lakukan selama kita menumpang di dunia ini. Masuk kepada penghakiman tahta Kristus. Kalau sudah sampai di sini, Pak Bu, kan kesempatan lagi. Karena waktu tidak bisa diulang, hidup tidak bisa diulang. Maka berbahagialah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga besok hari pulang dari sini saudara, hidup saudara mulai berubah. Kok begini memang gak ada yang tahu ya. Susah ya. Memang kalau kenal tadi juga pendeta ini serba salah juga sih. Tapi semangat yang saya layani dikesan di ibadah minggu selalu tersenyum kata-kata bertobat. Jangan berwaktu kepada iblis. Jangan. Bahaya. Bayangkan dalam kehidupan kita, usia kita taruh sekarang 50 tahun hidup kita sudah rusak dan itu tidak mau untuk mengubah seperti membalikan tangan. Semakin tua kita semakin susah
Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu untuk Tuhan. Itu memiliki nilai kekal. Upah kita sangat besar di surga. Katakan amin. Bagaimana dengan kebesaran kita hari-hari ini? Apa kita sudah merasa nyaman hanya datang ke gereja, datang besok lagi hari Minggu ke gereja, berjuang lagi untuk beribadah, bawa persembahan lagi dari rumah, menyiapkan segala sesuatunya hanya untuk satu hari Minggu, lalu sampai di situ tak pengertian kita tentang beragama, karena beragama belum tentu bertuhan, tapi bertuhan pasti beragama. Orang yang dalam dengan Tuhan pasti dalam hati dan pribadinya tidak akan pernah melukai seseorang, apalagi orang yang terdekat. Bagaimana dengan kekristenan kita? Karena dalam Lukas 13 ayat 23-24, seseorang bertanya kepada Tuhan, siapa yang diselamatkan? Maka kata Tuhan, berjuanglah, lebar pintu untuk kebinasaan, tapi sempit pintu untuk masuk ke dalam kerajaan. Seperti unta masuk lubang jarum. Hidup ini sangat tragis, Bapak Ibu Saudara. Tragis. Maka kalau setiap hari kita keluar dari hadirat Tuhan, kita tidak akan bisa memiliki nilai dan kualitas kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, sore itu saya sebagai gembala, saya seorang driver ojol. Setiap hari saya bersentuhan dengan banyak orang. Kesempatan saya, setiap penumpang yang dulu frekuensi saya, setiap hari saya bersaksikan Yesus yang amat baik. Maka kalau lihat saudara status dari ini saya ojol, pujian di situ ada lencana berbuka. Abang yang baik sekali. Kalau bisa ada ride 10, saya ride 10. Terima kasih Bang, luar biasa pelayanannya. Terima kasih Bang. Saya nggak tahu driver ojol yang lain kadang nggak lencana kayak dia. Ya, benar Bapak. Gak ada artinya kehidupan kita kalau kita tidak membawa Kristus yang mewarnai kita. Warna kita ada abu-abu dalam kehidupan kita. Dan salah satunya yang membuat kita selalu bersemangat di usia yang begini ini adalah Injil. Pasti memberitakan baik tidak baik waktunya. Injil. Injil yang menerangi hidup kita. Jangan keluar dari Injil. Karena Injil adalah kasih karunia Tuhan. Semua orang berhak diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yang membuat kedatangan cepat atau lambatnya adalah kita orang percaya. Kalau sampai semua orang dapat mendengar Injil dengan benar, maka hidup mereka akan diselamatkan oleh Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan amin. Masih belum nyambung merasakan dengan jemaat ini. Apa kurang kopi kayaknya tadi? Apa gimana perjuangan hari ini terlalu berat ya Bapak? Suasana pagi juga mungkin demikian apa gimana ya? Berbeda ya? Ya, semangat. Jadi kekristenan kalau tidak kita mengakhiri dengan perjuangan adalah kekristenan yang tiada artinya. Maka kekristenan itu suatu perjuangan yang oleh karena kita mau mengenal Tuhan masuk lebih dalam ke dalam rencananya dan kehidupan yang sangat indah, bahagia dibanding tiada lain adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Seperti saya mencintai Teti, setiap hari mau ketemu. Kayaknya hari-hari itu lama
Amin. Amin. Kalau kita lihat kekristenan pada abad-abad yang sangat sukar pada saat itu, zaman Roma, kerajaan Roma. Oleh karena dia mempertahankan Kristus, bayangkan Bapak Ibu Saudara, sampai mereka dimasukkan kandang binatang yang lagi lapar pun, sekali Kristus tetap Kristus. Sampai mereka orang Kristen yang fanatik yang sejati pada saat itu disunahkan menjadi tiang api. Betapa mereka berjuang mereka untuk mempertahankan nama Kristus hidup di dalam mereka, tapi mereka tidak pernah mundur, tidak pernah undur dari dalam Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, satu lagu yang tercipta, yang terjadi di India, mengikut Yesus keputusan. Ini punya sejarah. Satu keluarga ketika dimenangkan oleh penginjil ke India pada saat itu, satu keluarga dimenangkan Tuhan, maka marah Tuhan kepala suku pada saat itu. Maka dibawa penginjil itu, karena satu keluarga ini sudah dimenangkan, maka ditantang oleh kepala suku itu, tinggalkan Yesusmu atau istrimu kubengkal. Dia tetap berkata, aku tetap memilih Yesus. Dibangkal istrinya di depan matanya. Dua anaknya berebut. Anak mati semua. Sudah tahu perjuangannya amat berat, tapi Injil sampai hari ini terus berkobar dan menyala. Karena dia telah memperjuangkan sampai nyawa tidak dimilikinya. Dia harus melepaskan namanya. Sama seperti Kristus yang telah mati. Anak Allah yang begitu rupa, yang telah merelakan anaknya tadi. Dia anak Allah, Bapaknya kudus, maka anaknya Kristus ada anak yang kudus. Tapi Yesus dalam kemenangannya untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa ini, dia meninggalkan tahta surga, dia meninggalkan kerajaan Allah yang begitu megah. Dia lebih memilih saudara dan saya yang berdosa. Dan pada saat dia disalibkan, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Bapa berpisah dari dia. Kenapa? Yesus lebih mencintai manusia yang berdosa, sehingga ketika dia disalib, dia mengangkut dosa saudara dan saya. Kita orang yang sangat berdosa, yang harus dihukum, yang harus binasa, tapi Yesus menyelamatkan hidup kita di kayu salib. Yesus yang tak berdosa dibuat menjadi sama seperti manusia yang berdosa. Betapa besar cinta Allah kepada saya dan saudara. Pengenalan akan menyadarkan kita betapa besarnya cinta Tuhan terhadap saya, sehingga saya tidak dapat membalaskan semua kasih Tuhan itu. Bahkan hari-hari ini tidak cukup untuk membalaskan cinta itu, karena cinta Allah tidak ada bandingannya terhadap cinta kita yang sangat kecil ini. Bahkan cinta kita sering berubah-ubah. Kalau ada berkat, berubah tenaga pujiannya. Kalau dompet lagi kosong, lemas angkat datang. Katakan amin. Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, orang yang mengenal Bapa itu pasti melakukan kehendaknya. Benar, yang sangat disukainya adalah kehendak Bapa. Yang ingin kulakukan adalah melakukan kehendakmu. Ketika kita mengenal, maka kita akan masuk dimensi pengenalan tentang kehendak Tuhan. Maka kita akan sama sepikiran seperasaan dengan Tuhan. Maka hukum yang berlaku pada kita bukan hukum Taurat, tapi Tuhan itu sendiri menjadi hukum di dalam hati kita. Jadi kalau kita berbuat dosa sebenarnya tanpa hukum, hati bukan kita bicara. Kecuali hati manusia kita sudah tumpul, maka Tuhan tidak mau bicara lagi kepada kita. Katakan amin. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Karena pengenalan maka Paulus melepaskan semua atribut-atribut apa semua yang ditahuinya tentang hukum Taurat pada saat itu. Dia orang yang sangat maju di kalangannya. Dia orang yang sangat terpelajar. Dia orang yang sangat pintar, sangat terpandang, sampai dia mendapatkan surat untuk
lebih mulia dari segalanya. Amin. Sampai mana kita mengenal Kristus, Bapak Ibu? Kalau kita belum buang semua permenungan sampah, berarti kita belum bertemu dengan Kristus. Maka Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk kita dimati, kita diselamatkan, tapi kematian Yesus di kayu salib supaya hidupnya bisa kita kenakan. Seperti Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Katakan amin. Ini yang mesti harus ditangkap oleh jemaat, supaya ketika beribadah di sini esensinya adalah bertemu dengan Tuhan. Ketika saudara tadi menyembah 5 menit 10 menit, saudara bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Saudara bisa terbawa oleh arus atmosfer Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudara, 45 menit 1 jam yang disampaikan khotbah ini belum tentu nempel di hatimu. Tapi 3 menit 4 menit yang kau pakai kursi menyembah Tuhan itu sangat berdampak mewarnai hari-harimu. Karena Allah di sini bukan untuk bertemu dengan mimbar. Allah bertemu dengan baiknya. Karena Tuhan tidak mau diam dimanapun selain di sini. Di baik kita, karena Tuhan rindu menempati tempatnya yang telah Dia jadikan saudara dan saya. Maka ketika ada di sini, senangkan Tuhan. Apa sih susahnya memuji Tuhan menari seperti saudara mencontohkan Daud, bagaimana dia mengangkat Daud Allah yang memuji Tuhan sampai dia dipermalukan oleh istrinya. Bayangkan, sehebat apa sih Daud ini untuk memuji Tuhan? Itulah yang dikatakan dengan senang. Tidak ada batasan apapun di situ, karena saya bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan. Penyembahan kita, pujian kita dinikmati, walaupun suara kita panas. Karena bukan itu tujuannya. Mungkin seringkali kita lari dari kod musik, tapi hasilnya malaikat sampai saudara, malaikat siapa itu yang palsu lihat? Coba lihat. Karena apa? Di surga malaikat lebih hebat nyanyi dari kita. Katakan amin. Tapi pujian kita, penyembahan kita ketika di sini kita nikmati di rumah Bapa, di tempat ini, di gereja, di mana Dia ada. Kita bersuka cita, bersyukur. Jangan hanya WL yang hebat, saudara. Orang yang mengenal Tuhan menghormati, menghargai keberadaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Katakan amin. Maka kita dapat berkata bahwa pengenalan itu menjadi sangat berdampak dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Bukan karena kita hebat dalam pelayanan, tapi pengenalan kita membawa kita sampai kepada surga yang kekal. Katakan amin. Maka tanpa mengenal Tuhan tidak mungkin kita dapat bergaul akrab dan intim dengan Tuhan. Maka pergaulan hubungan yang benar harus diawali dengan pengenalan yang benar. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat ini kami pergunakan sebagai menjadi berubah. Karena kami rindu untuk mengenalkan supaya hidup kami seluruhnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal lebih dahulu, supaya lewat seluruh kehidupan kami dapat merasakan tangan Tuhan yang Maha Dahsyat sedang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua kepada jemaat terangkat
bersekutu dengan kita. Sehingga hidup kita semakin tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Maka kita harus masuk ke kamar dan kita menyendiri untuk mencari wajah Tuhan. Kita harus menyengaja untuk bertemu dengan Tuhan, karena kekristenan merupakan perjuangan yang nyata. Di dalamnya kita harus menerima gairah dari Roh Kudus untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal, segenap kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara kalian saudara telah mengenal Tuhan. Karena mengenal itu yang akan membawa kita sampai kepada surga. Ketika orang-orang yang mengenal Kristus ada di hadapannya, Bapa berkata kepada kita, yang diakuinya, yang dipilihnya sebagai anak, inilah anakku yang berkenan, kepadanya aku berkenan. Sampai akhir hidup kita menjadi satu goresan, menjadi satu goresan di dalam hati kita. Kau mencintai Tuhan bukan sekedar mencintai Tuhan, bukan dangkal mencintai Tuhan, bukan asal-asalan, tapi mencintai Tuhan merenggut seluruh hidup kita. Ini selain Tuhan, Tuhan yang sanggup memelukkan kita, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita, Tuhan yang sanggup membawa kita kepada kehidupan yang maksimal. Terima kasih Tuhan. Berikan tangan saudara. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, demikian dari suatu tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau datang kepada kami sekali lagi, dan Tuhan memperhadapkan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ingin menikmati hubungan, menikmati persekutuan, menikmati kehidupan masing-masing kami. Tuhan, terima kasih. Maka terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau panggil, percayakan, menyampaikan isi hati. Engkau urapi lagi, Engkau berkati, dan Engkau sungguh Tuhan pakai lagi dengan lebih bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Maka meteraikan firman-Mu, jadikan rema yang membuat kami Tuhan bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.